Cek 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 tus. Hai para donatur, bagaimana kabarnya? Pas wifi tetangga masih aman? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Dark, dirilis pada awal Mei 2018, yang menceritakan seorang pria yang bernama Dark melakukan aksi balas dendamnya kepada geng Yakuza dengan seorang diri, di mana geng ini sebelumnya telah membunuh ibunya dengan begitu sadis. Film ini disutradarai oleh Julius Ernaso, juga diperankan oleh pemain-pemain ternama seperti Tony Skin sebagai Dark yang juga pengarang skrip film ini, serta pemain Jepang yang mewakili penyebutan yaitu Kishi Rain sebagai Horishi atau Oyabun, presidennya Yakuza. Dan cukup bagus rating film ini di IMDb yaitu 5,8. Sebelumnya perlu diketahui juga ini hanyalah spoiler konten. Jika Anda belum pernah menonton film ini, sebaiknya Anda menonton versi movie-nya terlebih dahulu atau setelahnya, karena akan sangat berbeda kesannya ketika Anda menonton versi movie-nya dengan spoiler. Oke. Jadi nggak perlu banyak bakcok lagi atau micotol lagi, perbaiki posisi Anda, pastikan hasil tes tensi tadi pagi tidak buruk, sedia kopi, rokok di samping, dan belakang anak tunggal dari seorang ibu yang kesehariannya pelayan pria ngecor, si Dark pun sudah terbiasa dengan keadaan sekitarnya yang tiap harinya mendengar ngauman suara abjad yang fluktuatif tanpa kalimat. Hingga pada suatu ketika si Dark berada dalam kamarnya dan sedang membaca komik favoritnya, tiba-tiba dia mendengar ibunya dengan teriakan yang itu bukanlah teriakan girang karena kesedapan, melainkan siksaan cambukan. Spontan Dark pun meluncur ke ruangan itu sambil membawa martil miliknya dan langsung memukuli pelanggan tepat mengenai pinggang si pria itu. Sempat melayangkan pukulan kedua kalinya, namun berhasil ditangkis oleh pria tersebut dan martilnya terjatuh. Lalu si pria ini mengeluarkan sebuah pisau yang ingin menusuk Dark, namun ibunya menolong Dark dengan memukulkan martil itu kembali kepada pria tersebut yang tepat mengenai dahi si pria, hingga akhirnya si pria itu mengalami kepingsangan dan secara bersamaan ibunya juga tertusuk pisau dari si pria, namun masih sempat selamat. Tetapi permasalahannya adalah si pria kejam itu adalah anak dari gangster yang terkenal di dunia, yaitu geng Yakuza. Nama si pria ini adalah Toshio Kageyama. Ringkas cerita, ketika pria itu sadar, dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadilah kejar-kejaran hingga pada akhirnya mereka pun terkepung juga. Namun Dark berhasil selamat lewat kolongan boot kecil, tetapi dia harus menyaksikan kejadian yang begitu perih, di mana ibunya disiksa sampai akhirnya Oyabun datang menggoroki tenggorokan ibunya dengan belati dan akhirnya mati di tempat. Diperlihatkan Dark bertemu lagi dengan ketua Yakuza yang mereka panggil sebagai Oyabun atau si bos besar. Dan inilah inti dari kesalahan Oyabun, sebab dia mengetahui Dark adalah anak dari si ibu yang digoroknya semalam, tetapi Oyabun memberi kesempatan Dark untuk hidup. Sekilas dalam pertemuan itu terjadi percakapan yang biasa saja namun sangat dalam maknanya. Diawali dengan si Oyabun mengambil sebuah kartu yang dinamakan Ju. Jika kita converse ke pemain catur, itu hanyalah sebuah pion yang tidak berharga untuk sebuah permainan karena fungsinya hanyalah sebagai umpan. Namun Dark mengatakan tunggulah hingga permainan ini selesai, maka itu bisa mengubah segalanya. Mendengar kalimat itu, Oyabun tersenyum meremeh dan sebelum beranjak dari tempat itu, Oyabun memberikan Dark wejangan untuk meluangkan waktunya lebih banyak bekerja daripada bermain judi. Singkat cerita, di scene ini terlihat Dark sudah dewasa, namun yang membingungkan saya entah apa sebabnya sampai dia berada di dalam penjara. Dan untuk memastikan hal itu, saya mencoba menghubungi salah satu rekan investigasi saya yang tengah ambil cuti di USA. Dan melalui beliau, saya bersama tim SIQ meyakini Dark di penjara karena kasus barang-barang terlarang. Hal ini diperkuat oleh scene yang dimana ketika Das keluar, Dark langsung pergi mengarah ke suatu gang kota. Langsung saja di sana dia menghajar beberapa orang yang diyakini juga mereka adalah pesaing bisnisnya Dark. Dark, you're out? Yeah, no shit. What'd I tell you?
Setelah orang-orang itu terbujur kaku, si Dark pun mengambil semua barang-barang ilegal mereka dan dari hasil malah tersebut dia menyewa penginapan yang berada tidak jauh dari kejadian itu. Dan terlihat juga seorang pria yang dari awal keluarnya Dark hingga saat ini masih mengikutinya. Dia adalah seorang polisi korup yang menjadi cacing kantornya ya geng Yakuza. Yang sebelumnya si Papol inilah yang membantu penebusan kebebasan Dark untuk sebuah misi, dimana Papol ini mengetahui story Dark yang masih menyimpan dendam kepada geng Yakuza. Papol sendiri butuh bantuannya untuk membebaskan putrinya yang saat ini disandra geng Yakuza. Karena Papol sudah tak ingin menuruti keinginan mereka dan berencana untuk pensiun dari rantai harem itu. Namun nampaknya si Dark tidak menghiraukan hal itu. Singkat cerita, ketika Dark berada di dalam kamar kontrakannya, dia terkejut oleh suara-suara yang berada di luar. Setelah dicek, itu adalah tetangga wanitanya yang sedang mencari kunci kamarnya yang entah telah jatuh di mana. Sangat realistis, bukan? Apa kalian pernah mengalami hal serupa seperti si wanita ini? Kalau saya sih yes. Si wanita pun lekas meminta bantuan Dark yang dengan nada agak enggak bersantun. Do you want an award or something? Ketika ingin balik ke kamarnya, tiba-tiba si Dark melihat bingkisan yang dimana bingkisan itu berisikan foto wanita-wanita dagang Yakuza. Dan foto terakhir adalah mendiang ibunya. Tentu saja hal itu buat adrenalinnya semakin terpacu. Serta terakhir ada sebuah gadget. Di sana Dark melihat si wanita yang sedang disandra dan itu adalah anak dari si Papol. Beer, not a marriage proposal. My name is Yvonne. Call me Ivy. People call me Dark. Singkat cerita, Dark pun bertemu dengan Pak Pol di rumah makan Mas Muklis untuk mengembalikan bingkisan dan itu adalah tanda persetujuan. Misi pun akan dimulai dari sini. Karena Pak Pol punya keterkaitan dengan geng Yakuza yang setidaknya punya sedikit informasi update masalah internal gangster tersebut yang cukup membuat kesulitan masuk di komplotan itu pun makin menjadi mudah. Diceritakan Pak Pol di mana ada salah satu gangster bikers yang bernama Bronson adalah salah satu pesaing bisnis mereka yang diperintahkan Toshio Kageyama sebagai anak dari presiden Yakuza itu menginginkan geng itu lenyap dari muka bumi. Dan tugas pembantaian itu pun diamanati kepada anaknya sendiri yang merupakan cucu dari presiden Yakuza yang bernama Shigeru Kageyama. Dan tugasnya Dark adalah membantu Shigeru saat situasi buruk jika terjadi. Misi itu sengaja diberi ke cucunya sebagai pembuktian diri atas kepantasannya penerus organisasi itu ke depan. Singkat cerita, malam pun tiba. Si Dark dan Pak Pol menuju ke suatu titik pertemuan antar bikers dan Shigeru di mana adegan pertanda misi akan dimulai. Nampaknya terlihat pertemuan antara geng itu terjadi baku hantam yang mengakibatkan semua anak buah Shigeru mati. Yang tertinggal hanyalah Shigeru sendirian. Di sini Dark pun datang untuk membantunya. Dan dengan aksi heroiknya itu, dia dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah semua musuh dikalahkan, Shigeru berterima kasih kepada Dark yang telah menolongnya. Karena merasa diselamatkan, Shigeru pun memberikan uang kepada Dark. Dan di sisi lain Shigeru tertarik dengan aksinya itu. Dan si Dark pun ditawari makan gratis malam itu di warungnya Mbak Titi yang tidak jauh dari tempat itu. You walk away. Keep the cash. Dan di sini terjadi kesepakatan antara si Dark dan Shigeru, di mana Shigeru menawarinya untuk ikut gabung bersamanya dan si Dark pun menerimanya. And delete the rest. Terlihat Dark di sini melakukan push up beberapa kali di dalam kamarnya, namun ini masih jauh dari latihannya si Saitama yang ditambah dengan berlari beberapa kilo. Si IP pun mengetuk pintunya membawakan sebotol minuman serta visa, tujuannya untuk pendekatan antara tetangga yang bersahaja. Adegan ini tidak sampai di pengecoran yang jika kalian menunggunya, tiba-tiba telepon Dark berbunyi yang dimana pertanda misi pertamanya dari Shigeru dimulai. Mereka pun menuju ke suatu lokasi yaitu markasnya bikers Bronson, pesaing dagang Yakuza. Misi ini adalah untuk membantai semua pasukan bikers dan membunuh ketua mereka yaitu si Bronson. Setelah semua musuh dibabat habis, sisalah si Bronson sendiri dan seperti tradisi Yakuza, untuk suatu bukti mereka perlu fisiknya. Lebih inti adalah kepala target. Emperor Toshio Kageyama.
Singkat cerita mereka pun langsung pergi ke kantornya Yakuza dan membawa hasil buruan itu ke kantornya untuk diperlihatkan kepada ayahnya, yaitu Toshio Kageyama. Dan Shigeru pun mengatakan hasil buruan itu dilakukannya bersama teman barunya, yaitu si Dark. Di sini nampak jelas terlihat keraguan si Toshio atas keberadaan Dark. What it though? You know any agency that'll condone that? Wait outside. Dark pun berusaha meyakinkan si Toshio dan dibantu anaknya Shigeru. Akhirnya si Toshio pun yakin. Singkat cerita mereka ke diskotik. Di sini agak diblurkan sedikit menjaga agar perangkat lunak tidak mengeras. Di mana di sini Dark dikagetkan dengan penampakan si wanita yang merupakan tetangganya dahulu, yaitu si Lisa. Belum sempat melakukan percakapan, tiba-tiba anak buah ayahnya menyerang si Dark dan terjadilah baku hantam di sana yang berhasil dimenangkan oleh Dark. Setelah semua musuh berhasil dikalahkan, ternyata itu semua merupakan sebuah tes khusus dari Toshiya. Dan terlihat di sini rasa kagum bercampur kekhawatiran di senyum si Toshiya. Dan Toshiya pun melakukan pertemuan di ruangan khusus guna memperjelas kerja dan posisi Dark di organisasi itu, yang sekilas terasa seperti ancaman bagi Toshiya. Spekulasi itu diyakini dengan bukti di mana setelah pertemuan itu Toshiya menyuruh pengawal pribadinya, yaitu Kanji, untuk mencari tahu histori Dark yang sebenarnya. Dan Kanji pun menghubungi Pak Apol untuk meminta data tentang si Dark, dan hal ini tentu membuat situasi akan semakin rumit. Need to know who this is. Singkat cerita, Pak Pol bertemu Dark dan meminta Dark secepatnya mencari tahu lokasi anaknya karena situasi ini mulai tidak baik buat Dark. Tanpa berpikir panjang, Dark pun melakukan yang harus dilakukan tanpa negosiasi dengan Pak Pol. Okay. Wait, what does that mean? Okay. That's everything. You're making excuses? Terlihat di mana Pak Pol menepati janji kepada Kanji untuk menyerahkan dokumen riwayat si Dark, namun tentu itu tidak sepenuhnya lengkap karena Pak Pol juga melindungi Dark dari kecurigaan. Di sisi lain terlihat Dark mulai melancarkan misinya, yaitu masuk ke kediaman Toshiya. Satu persatu penjaga di sana dibantai dengan halus dan mulus olehnya, serta mematikan CCTV untuk menghilangkan bukti. Setelah semua musuh berhasil dibabat habis, akhirnya dia sampai kepada bapak tukang hobi ngebor yang terlihat santai menggunakan gaun tidurnya dengan segelas alkohol digenggamnya agar sedikit ngeplay saat di atas. Namun sayang itu hanya sampai di rencananya karena si Dark terlebih dahulu memberikan asupan timah panas kepada kedua kakinya serta tangannya. Namun tujuannya si Dark bukan untuk membunuhnya, melainkan mencari tahu langsung ke Toshiya di mana mereka menyandra anak Pak Pol. Namun kesalahan fatal yang dilakukan Toshiya adalah mengatakan tentang ibunya yang dulu, yaitu membuat Dark tak terkendalikan dan legahnya hatiku. Setelah dia membunuh Toshiya, di sisi lain dia meminta Lisa untuk pergi, namun Lisa menolaknya sebab keluarganya adalah taruhannya. Lisa meminta Dark untuk memukulinya karena kalau tidak mereka akan curiga pada dirinya, sebab tidak terjadi apa-apa padanya di dalam kejadian ini. Dengan berat hati Dark pun menurutinya. Pagi pun tiba di mana Dark dibangunkan dengan suara ketukan pintu yang keras, dan itu adalah anak buah Kanji, asisten Toshiya. Sempat terjadi pemaksaan dengan sigap IP menunungkan shotgun ke salah satu anak buahnya Kanji. Beruntung situasi itu mereda ketika mereka menjelaskan tujuan kedatangan mereka, bahwa Oyabun atau presiden organisasi ini akan tiba dan Shigeru membutuhkan Dark. People you associate yourself with. Setiba di kantornya, tiba-tiba mereka mengelabui Dark dan menyiksa karena Kanjin curiga pada Dark. Namun untunglah Shigeru datang menyelamatkan Dark, yang sebelumnya terjadi perkelahian antara Kanji dan Shigeru yang dimenangkan oleh Shigeru berkat sundulan Dark. Don't go too far. You and I have a lot to discuss. Di adegan ini terlihat semua karyawannya tunduk dengan kepatuhan yang serius. Inilah dia, si presiden Yakuza.
Tibalah Oyabun di ruangannya dan mendengarkan keterangan dari Shigeru dan Kanji. Namun yang ada Kanji dan Shigeru malah beradu argumen di depan kakeknya, yang dimana Kanji mencurigai Dark adalah pelakunya. Namun hal itu dibantah oleh Shigeru. Akhirnya bukan solusi yang didapat, malah kepala yang pusing. Mana udah tua lagi, dasar kalian ini. Karena sikap yang bijak serta dasar pengalaman yang kuat, si Oyabun menengahi debat itu dengan memberikan mereka perintah ke masing-masing orang, yaitu Shigeru mencari orang yang telah membunuh dan menghabisinya, serta si Kanji melakukan penyelidikan bagaimana kronologi Toshiya mati. I think you owe me an explanation. Oh my god. Dan di sisi lain terlihat Shigeru bertemu Pak Pol yang sangat marah karena Pak Pol tidak mengawasi ayahnya dari belakang. Serta diyakini Pak Pol tahu siapa pelaku pembunuh ayahnya. Mau tidak mau terpaksa Pak Pol memprovokasinya dengan Lee dari Triple H. Singkat cerita, penggalan kepala geng Triple H pun dibawa Shigeru untuk diperlihatkan kepada kakeknya, dan seperti keterangan dari Pak Pol, merekalah yang membunuh ayahnya. Dan diyakini oleh Shigeru diperkuat kalimat terakhir yang sempat terucap oleh Lee sebelum ia dipenggal. Oyabun pun terlihat senang dengan kinerja Shigeru, namun di sisi lain masih merasa ada kejanggalan dengan cerita itu, sebab sumber utama mereka berdua adalah Pak Polisi yang sama. Dengan spekulasi antara mereka berdua yang sangat berbeda, Kanji orang yang tidak mudah percaya dan teliti, sedang Shigeru adalah spontanitas dan temperamentalnya tinggi dan tidak seteliti Kanji. Hingga suatu ketika Oyabun berada di ruangannya sedang meraba kulit almarhum anaknya, yaitu si Horishin. Rekannya masuk dan mereka berhasil mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang si Dark. Tentu dia sekarang tahu Dark siapa sebenarnya. Oka, look at this. Di sisi lain diperlihatkan Dark telah pulih dari rasa sakitnya yang telah dibantu IP yang merawatnya. Sedangkan situasi di kantor Yakuza saat ini diperlihatkan Lisa duduk di tepat di hadapan si Oyabun dan menanyakan kronologi kematian Toshiya saat itu. Karena dia sudah mengetahui, Lisa tahu yang sebenarnya. Singkat cerita, Oyabun pun tahu semuanya dari si Lisa. Dan atas informasi ini dikabari kepada Shigeru. Di sisi lain, di tengah perjalanan Pak Pol menelpon Dark yang mengabari bahwa ada yang aneh dengan semua ini. Mereka menyuruh Pak Pol seorang diri ke dermaga untuk melihat putrinya, yang Pak Pol sendiri mencurigai bahwa Oyabun telah mengetahui semuanya. Dark pun menyuruhnya untuk menunggu, namun tak didengarkan. Lekas Dark balik kanan untuk menyusul ke titik yang telah dikatakan tadi. Hingga sampailah Pak Pol di tempat itu dan menanyakan putrinya. Ketika lampu mobil dinyalakan, nampak orang wanita yang siap dieksekusi mati. Dan terjadilah aksi perkelahian di sana antara Pak Pol dan anak buahnya si Oyabun, hingga akhirnya menewaskan Pak Pol dengan 2 tusukan di punggungnya. Akhirnya Dark pun sampai dan lekas menghabisi semua anak buahnya Oyabun, dan si wanita pun berhasil diselamatkan. Namun ternyata wanita itu bukanlah si anak Pak Pol, melainkan si Lisa. Lisa pun mengatakan bahwa mereka sudah tahu yang sebenarnya dan dia yang membocorkan informasi itu. Di sisi lain, terlihat Shigeru nampaknya sangat marah besar dan menuju ke penginapannya si Dark untuk menemukannya. Tentu hal itu diketahui Dark dan segera menyusulnya, namun terlanjur Shigeru lebih dulu sampai dan langsung menyakiti si Ivy. Where is it? He's not fucking here! Sempat Dark ingin menolong Ivy, namun semua itu sia-sia. I fucking vouch for you! Ivy pun mati tepat berada di depan Dark dan Dark pun berhasil dibuat pingsan. Setelah pingsan, Dark pun dibawa ke markas untuk diserahin ke Oyabun sambil menunggu keputusan dari si Oyabun. Di sini terjadi bincang-bincang, tak lain itu adalah perbincangan masa lalu dan si Oyabun menyesali tidak membunuh Dark semasa kecilnya. Setelah Dark diberi tamparan dengan tangan yang sudah lapuk, dia pun menyuruh wakil pribadinya dan Shigeru untuk membawa Dark di tempat pengeksekusian. Setelah berada di halaman parkir, Dark tak sengaja berpapasan dengan anaknya si Pak Pol yang nampak itu membuat Dark tahu akan lokasinya dan tahu saat ini keselamatannya terancam. Di tengah perjalanan, Dark mencoba melakukan perkelahian di dalam mobil dan menerang bangku supir dengan sangat keras hingga membuat sang supir gagal jantung, dan pada akhirnya mobil mereka pun mengalami kesurupan di tengah jalan, yang mengakibatkan sang supir pingsan serta satu penumpangnya mati di TKP kecuali si Dark, si Botak, dan Shigeru yang hanya mengalami luka. Namun kesempatan itu tak bertahan lama. Si Botak pun dibuat pergi menyusul temannya dengan tendangan maut dan Shigeru dibuat lebih spesial lagi, yaitu jadi si buntung.
Come on, Jake, please. Jake, please. Dan si Dark pun tak menyadari bahwa sang sopir hanya berpura-pura. Setelah dia meninggalkan tempat itu, sang sopir langsung menghubungi Oyabun untuk siaga. Setibanya di markas mereka, Dark langsung melakukan serangan cepat yang mengakibatkan semua penjaga di sana terbunuh dengan aksi heroiknya. Meskipun sempat mendapatkan beberapa asupan peluru di perut dan di bahu serta sayatan samurai, namun itu tak membuat dia manja. Pada akhirnya tersisalah Oyabun, si wanita, anaknya Papol, dan si Dark. Terlihat aura-aura negatif tegang dari si Oyabun. Dark mengatakan tentang kartu Ju dari permainan kaci-kaci dahulu. Ju adalah kartu yang dapat mengubah segalanya, dan itulah kenyataannya. Namun Oyabun melontarkan dua pertanyaan pengalihan ke Dark, yaitu alasan si Dark melakukan ini apakah menyelamatkan si wanita atau mau balas dendam karena ibunya telah ia bunuh di masa lalu. Sambil melakukan gerak geser untuk mendekati si wanita, setelah dekat Oyabun meminta Dark meletakkan samurainya untuk keselamatan wanita tersebut. Lalu Oyabun pun kembali ke meja kerjanya untuk mengambil pisau di sana dan memberinya ke Dark, lalu meminta Dark untuk bunuh diri dengan jaminan si wanita akan dibiarkan hidup. Dark pun menuruti itu semua. Dengan perlahan dia menusuk dirinya sendiri. I'm sorry. Do it. Trik yang cerdik namun sangat berisiko, Dark membuat sebuah tusukan yang tak terlalu dalam pada bagian perutnya hingga Oyabun lalai dan terpancing untuk mendekatinya. Dengan spontan Dark langsung menusuk tenggorokannya yang seketika dia terhenti ngebacot, cot, dan cor. Mister. Oh, wait. 3, 4, 5. Dan ending yang memuaskan. Itulah alur cerita film Dark versi SIQ. Kesan dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah pembelajaran untuk sebuah risiko yang dilandasi keikhlasan berkorban dan konsistensinya untuk sebuah tujuan, kecuali hasrat balas dendam. Saya bersama tim redaksi SIQ mengucapkan terima kasih atas support kalian dan selamat beraktivitas kembali. Kopi pesanan jangan lupa dibayar.